Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pencarian korban KMP Tunu Pertama Jaya yang tenggelam di Selat Bali, kita telah terhubung dengan Komandan Pos TNI AL Gilimanuk, Letda Laut Bayu Primanto. Selamat pagi, Pak Bayu. Pak Nata, Pak Aulia. Halo, selamat pagi, Pak Bayu. Halo, selamat pagi ya dengan kami. Ya, baik Pak Bayu, bagaimana sampai dengan pagi ini jumlah korban yang sudah ditemukan? Untuk sampai dengan pagi ini, korban yang ditemukan 4 dalam kondisi selamat di pesisir Gilimanuk dan 7 dilaporkan meninggal dunia yang diduga penumpang KMP Tunu Pratama. Untuk saat ini semua stakeholder terkait melaksanakan evakuasi baik dari Banyuwangi maupun dari Bali. Baik, kemudian kira-kira apa saja kendalanya dalam proses pencarian dari KMP tersebut? Untuk kendala pada saat ini yang paling utama cuaca. Cuaca memang kurang mendukung, cuaca angin juga kecepatan di 15 sampai 25 knot, untuk gelombang juga 0,5 sampai 2 meter untuk perkiraan hari ini. Oke, baik Pak Bayu, aku mau bertanya juga nih terkait korban. Apakah seluruh korban ini berasal dari Bali atau ada yang dari luar? Untuk korban ini berasal dari di luar Bali, dari Bali ada, dari luar Bali, Banyuwangi, dari Aceh, Malang juga ada, karena di informasikan mungkin banyak, ada yang mau berlibur dan ada yang mengirim logistik ke Bali, begitu. Baik, kemudian dari 53 penumpang yang menjadi korban ini kira-kira adakah anak kecil atau ada berapa kira-kira jumlah anak kecil ataupun perempuan yang ada di kapal tersebut? Untuk sesuai data manifest yang kami terima, anak kecil ada 2 orang, umur 2 tahun dan umur 6 tahun, Bapak. Baik, terkait dengan hal tersebut, apakah kedua anak tersebut dinyatakan ditemukan atau bagaimana kondisinya? Untuk kedua anak kecil tersebut sampai dengan saat ini masih dalam pencarian. Untuk armada yang dikerahkan sendiri ini, Pak Bayu, mungkin? Untuk armada yang dikerahkan sendiri dari TNI Angkatan Laut, dari Lanal Banyuwangi menyerahkan kapal Angkatan Laut Sembulungan dan Patkamla, sementara dari Lanal Denpasar dipimpin oleh Kolonel Cokorda menyerahkan personil membantu evakuasi sebanyak 30 personil saat ini berada di Gilimanuk, begitu. Baik, ini kan berdasarkan dari keterangan bahwa untuk tenggelamnya kapal tersebut lantaran terkendala cuaca yang buruk. Apakah ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab dari tenggelamnya kapal tersebut? Betul. Mungkin apakah ada gangguan dari mesin, seperti itu dan lain-lain? Untuk kendala kapal tersebut, selain kendala cuaca, dapat diinformasikan bahwa kapal tersebut mengalami blackout atau mati mesin, sehingga kapal tersebut larut ke arah selatan dan mengalami kebocoran di dek mesinnya sehingga kapal tersebut miring dan terbalik, begitu Pak. Baik, sekali lagi konfirmasi Pak, terkait dengan 53 penumpang itu yang sudah ditemukan 7 orang dan 4 lagi masih dalam pencarian, apa benar? 4 ditemukan dalam kondisi hidup, untuk 7 sudah meninggal Bapak. Untuk sisanya masih dalam pencarian sampai dengan saat ini. Baik, mungkin ada tanda-tanda seperti barang-barang bawaan yang mengambang seperti itu ya, atau seperti apa di daerah sana? Untuk tanda-tanda ditemukan sekoci kapal yang di pinggir dan beberapa fanpage yang tidak terisi dengan penumpangnya, Pak. Seperti itu. Baik, jadi sempat ada proses penyelamatan ya, Nata, ya, dari penumpang yang mungkin hampir tenggelam dan bahkan yang sudah tenggelam. Nah, mungkin dari keempat yang selamat itu, apakah ada dari salah satu dari mereka itu merupakan ABK dari kapal tersebut? Iya, betul. Untuk keempat yang selamat, 2 orang merupakan ABK dari kapal tersebut.
Oke, ketika kronologis kejadian. Oke, ketika kronologis kejadian bermula tadi kan dikatakan karena cuaca yang buruk segala macam. Apakah tidak ada upaya untuk keterangan dari ABK yang selamat ini? Apakah tidak ada keterangan ketika sudah mulai ingin tenggelam, mereka selaku ABK menyelamatkan dulu ataupun menurunkan skoci untuk menyelamatkan para penumpang itu? Untuk upaya sudah disampaikan. Yang pertama, kapal mengalami kerusakan atau blackout, sudah dilaporkan ke kita, dimonitor dengan radio. Selanjutnya KMP Tunu Pratama 88 yang merupakan satu perusahaan berusaha untuk mendekat untuk membantu kapal tersebut, mengganti kapal tersebut, tetapi tidak sampai dengan tidak bisa menuju kapal tersebut karena arusnya kencang. Dan pada saat mendekat, nakoda KMP Tunu 88 memonitor kapal sudah terbalik dan tenggelam. Oh, jadi blackout ini sudah terpantau dari sebelumnya berarti gitu ya Mas ya, sudah terdeteksi, bahkan sudah meminta untuk bantuan begitu ya? Betul. Untuk blackout sudah terdeteksi sebelumnya dan minta bantuan, akan tetapi bantuan tersebut tidak bisa menjangkau ke kapal tersebut. Dikarenakan cuaca, betul ya Pak Bayu ya? Iya, dikarenakan cuaca. Oke, baik. Kemudian mungkin peralatan apa saja atau equipment apa saja yang akan dikirimkan oleh pihak penyelamat, baik itu dari pihak TNI, AL ataupun dari Basarnas untuk melakukan proses pencarian yang tetap berlanjut pada hari ini? Untuk alat yang digunakan dari TNI Angkatan Laut menggunakan kal, sambulungan dari Lanal Banyuwangi dan Patkamla. Dari kepolisian menyerahkan RBB dan perahu karet kepolisian Polda Bali, dan dari Polda Jawa Timur, Polres Jembrana, dan Polres Banyuwangi, serta Basarnas, Denpasar, dan Banyuwangi menyerahkan alpung untuk membantu evakuasi korban itu. Baik, kemudian terkait dengan evakuasi korban ya, 7 orang meninggal dunia ini apakah sudah diberikan ataupun sudah berhasil diidentifikasi atau seperti apa? Untuk korban yang meninggal pada saat ini masih dilaksanakan identifikasi, begitu. Artinya masih dilaksanakan. belum diketahuan atau apa dari antemortem maupun postmortem ya Pak? Belum ketahuan, masih dilaksanakan identifikasi. Kemungkinan besar korban kapal tenggelam KMP Tunu Pratama. Baik, Pak Bayu, untuk korban yang selamat sendiri tadi ada sekitar 4 orang. Ini apakah sudah bisa ditanya atau sudah bisa digali keterangannya? Betul, terkait peristiwa tersebut. Untuk korban yang selamat pada saat ini masih dalam tahap rehabilitasi, mungkin masih trauma, begitu. Mungkin nanti kalau sudah tenang kita akan memintai keterangan yang bersangkutan. Baik, untuk ketika yang korban selamat ini, kondisi ketika ditemukannya seperti apa Pak? Apakah penuh luka atau seperti apa? Mungkin berupaya untuk menyelamatkan diri atau bagaimana? Untuk kondisi masih, untuk luka nggak ada luka, cuma ya agak lemah sedikit. Iya, betul. Agak lemah, tapi masih bisa terselamatkan dan sekarang masih dievakuasi di Pelabuhan ASDW Gilimanuk. Nah, dari yang 4 orang selamat ini, ketika beliau ini berhasil selamatkan lantaran memang bisa berenang kah, atau ada salah satu barang yang mengapung sehingga mereka yang bersangkutan ini ya? mengapung dengan bantuan benda tersebut? Untuk seluruh penumpang, karena ada peringatan dari kapten kapal kalau ada kejadian blackout atau apa, seluruh penumpang diwajibkan untuk memakai stand vest. Jadi seluruh penumpang memakai stand vest. Untuk yang selamat kemungkinan besar terkena arus dan mereka juga bisa berenang. Karena menggunakan stand vest semuanya. Semua penumpang menggunakan stand vest. Karena itu merupakan salah satu alat keselamatan kapal. Semua pakai, cuma tetap harus bisa berenang berarti ya Pak Bayu ya di sini ya poinnya ya. Iya betul, semua pakai bisa berenang, nggak panik, tapi semua orang kan nggak seperti itu juga. Iya. Ada yang panik mungkin karena panik
Iya, Pak Bayu. Untuk kedepannya mungkin seperti apa nih Pak agar tidak terjadi kembali kapal-kapal yang black out, apalagi ini kan juga penumpangnya juga ada wisatawan dan lain-lain. Bagaimana nih Pak untuk kedepannya gitu? Ini kan pasti semua orang jadinya takut ya, terutama masyarakat untuk naik kapal gitu. Siap untuk kedepannya kita stakeholder terkait akan melaksanakan inspeksi atau pemeriksaan kapal-kapal, kelayakan kapal. Dan sementara semua kapal-kapal yang akan melaksanakan penyeberangan juga melaksanakan inspeksi kelayakan kapal dan sudah dinyatakan layak untuk berlayar. Seperti itu. Baik, siap, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan dan sudah mau bergabung bersama dengan kami, Pak. Terima kasih dan salam sehat, Pak.